Dan saya juga tahu bahwa saya dapat rezeki dari Tanah Butong. Saya kembalikan ke Tanah Butong untuk kemakmuran masyarakat Butong. Kabupaten Buton Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pusat pemerintahan di Batauga sebagai ibu kotanya. Secara yuridis, Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah otonomi, resmi berdiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2014 tanggal 23 Juli tahun 2014. Undang-undang ini, sekaligus menyertakan Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah. Setelah 7 tahun menjalankan pemerintahannya, ada banyak jejak cerita kisah tentang siapa saja yang memiliki andil dalam proses pemekarannya. Namun sebelum lanjut ceritanya, perlu diketahui bahwa Buton Selatan memiliki wilayah kurang lebih 500 km persegi, ditopang dengan 7 kecamatan, 60 desa, dan 10 kelurahan. Salah satu yang punya andil dan cukup fenomenal dalam proses pemekaran ini adalah Tony Kongres atau sering disapa Acucu. Pria kelahiran Bau-Bau 51 tahun silam ini adalah keturunan Tionghoa. Lalu muncul pertanyaan kita, apa kepentingan Acucu dalam proses pemekaran ini? Sebab dia hanyalah seorang pedagang biasa yang tidak mungkin akan masuk dalam struktur pemerintahan, apalagi tidak ada sanak keluarganya yang menjadi pegawai negeri sipil. Peristiwa ini cukuplah unik, sebab sangatlah jarang seorang keturunan, gigih dan berkorban harta, tenaga dan pikiran dalam hal urusan pemekaran daerah. Untuk lebih detailnya, mari kita dengar cerita kisah yang ia kenang dalam peristiwa 7 tahun silam itu. Jadi Pak Agus itu ditelepon dari Senayan bahwa siapa yang bisa mengurus pemekaran ini Buton Selatan. Pada saat itu beliau pergi ketemu sama Pak Siambo, Pak Hijira di rumahnya Pak Siambo. Pada saat di rumahnya Pak Siambo, Pak Agus ini suruh Yusril panggil saya di rumah. Itu sudah tengah malam. Sudah jam 1 malam itu. Jadi pada saat itu saya sudah begitu dipanggil, saya pergi ke rumahnya Pak Siambo. Dan di situ saya ketemu sama Pak Agus, Pak Hijira, sama Pak Siambo. Nah, terus Pak Agus tanya sama saya, Bang, bagaimana kalau kita urus ini pemekaran Buton Selatan? Dan saya jawab sama Pak Agusnya pada saat itu, ya oke. Kalau abang punya niat untuk kasih urus ini pemekaran Buton Selatan, mari kita sama-sama gitu. Dan selesai pada saat itu, seharusnya kita itu berangkat hari Senin, karena pada saat itu Pak Hijira yang disuruh urus tiket, tidak dapat tiket pada hari Senin itu, terpaksa kita hari Selasa baru ke Jakarta. Nah, pada saat kita sudah tiba di Jakarta, ternyata di Senayan ini sudah Toki Palu. Yang dimekarkan itu Konawe Kepulauan. Jadi Bu Sel itu tidak diikut sertakan dalam pemekaran itu. Jadi kita juga ya kecewa juga karena sudah jauh-jauh datang dari Bau-Bau. Ternyata akhirnya juga kan sudah selesai Toki Palunya di Senayan. Jadi pada saat itu Agus ditelepon lagi ulang dari Senayan. Bagaimana ini Pak Agus? Apa mau dilanjut atau sampai di sini aja? Jadi pada saat itu Pak Agus tanya sama saya, Bang, bagaimana ini? Apa kita lanjut atau kita sampai di sini saja? Saya bilang tidak, kita lanjut aja. Karena ini artinya ya namanya kita
niat kita mau kasih mekar ini Busel, ya bagaimana caranya. Nah, pada saat itu sudah begitu Pak Agus oke. Jadi Pak Agus itu telepon kembali ke Senayang bahwa nanti kami lah yang urus itu pemekaran Buton Selatan. Dan pada saat itu selesai ditelepon itu kami pulang kembali ke Bau-Bau. Dan selanjutnya kami urus semua itu. Jadi Pak Agusnya urus di Jakarta, saya urus di Bau-Bau. Barangkali ada pertemuan-pertemuan sama masyarakat Busel di Bau-Bau. Kebetulan juga tempatnya itu kita juga kadang-kadang tidak dapat tempat yang besar. Pada saat itu saya juga niat saya, sudahlah kita pakai saja di Sombis untuk mengadakan pertemuan-pertemuan bagaimana kelanjutan ini pemekaran Buton Selatan. Jadi kami sama masyarakat, sama Pak Agus semua itu bersama-sama bagaimana kita perjuangkan itu sampai bisa mekar Buton Selatan. Nah, jadi pada saat itu berapa kali masa reses itu tertunda terus. Jadi nanti terakhir itu yang setahu saya di 2014 itu masa reses terakhir itu DPR baru Toki Palu yang dikasih mekar itu Busel, Buteng sama Muna Barat. Nah, dan Busel itu mekar memang waktu detik-detik terakhir masa reses selesai itu, habis itu tidak ada lagi pemekaran. Dan pemerintah juga sudah tutup pemekaran pada saat itu. Ya kan? Jadi selesai Toki Palu itu ya masyarakat Busel juga kan senang karena sudah mekar kan Busel. Iya. Persoalan pendanaan yang paling utama saya dengan Pak Agus juga bersama-sama, terus dengan masyarakat Busel juga, kita juga ada kumpul di Sombix. Jadi untuk biaya-biaya ke Jakartanya, biaya-biaya pertemuan, jadi kita bersama-sama lah, saya, Pak Agus, dengan masyarakat Busel. Kita sama-sama membiayai ini pemekaran Buton Selatan. Dan itu juga saya bersyukur sama Tuhan bahwa dalam perjalanan pendanaan itu artinya terpenuhi semualah. Tidak ada yang kekurangan juga. Jadi saya juga waktu saat itu kasih keluar dana juga dari dana pribadi saya. Istri saya juga setuju. Tidak ada, dia berpikir bahwa kenapa kamu mau kasih mekar Busel untuk biaya ini, biaya itu. Dia tidak pernah ngomong. Malah yang paling utama, saya berpikir, bahwa saya dapat rezeki dari Tanah Buton. Terus saya kembalikan ke Tanah Buton. Saya merasa saya tidak bersalah. Apa yang saya sudah dapat dari Tanah Buton ini, saya kembalikan ke Tanah Buton. Dan saya juga tahu bahwa saya dapat rezeki dari Tanah Buton. Saya kembalikan ke Tanah Buton untuk kemakmuran masyarakat Buton. Kalau masalah pendanaan, saya dengan Pak Agus itu kami cukup besar untuk biaya pendanaan. Kami membiayai demo-demo, terus biaya-biaya perjalanan ke Jakarta, terus tinggal di Jakarta, dengan demo-demo di Kendari, demo-demo di Busel. Itu kan cukup besar dia punya pendanaan.
Jadi saya dengan bapaknya Lala itu sama-sama kita mendanai itu untuk biaya demo apa semua dengan biaya perjalanan ke Kendari, ya kan? Jadi saya dengan bapaknya Lala saling bahu membahu lah, bantu sampai Mekar Busel.